Non sewu Gus, malam ini saya ingin diberikan suatu tuntunan mengenai beribadah yang benar untuk memahami ilmu tauhid sesuai dengan ajaran Al-Quran. Seperti apa yang ada yang sesuai dengan Al-Quran itu yang seperti apa? Iya, terima kasih Mas. Masalah ibadah menurut Al-Quran ini, sepengetahuan saya atau menurut hemat ilmu yang saya tahu, kurang lebihnya saya mohon maaf kalau ada salah atau ada keliru, mohon juga diperbaiki karena saya juga sama-sama belajar. Sementara pengetahuan saya begini, saya bermuara pada ayat Al-Quran, ayat Kahfi, ayat surat Kahfi ayat terakhir yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Qul innama ana basyarun mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Yang kurang lebihnya kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, qul, katakanlah wahai Muhammad. Nabi Muhammad disuruh mengatakan sesuatu oleh Allah melalui Jibril itu kepada umat manusia. Apa yang disuruh katakan? Innama ana basyarun mislukum. Nabi disuruh mengatakan kepada sahabat, kepada umat, innama ana basyarun, saya ini adalah manusia. Mislukum, sama seperti kalian semua itu. Nabi disuruh mengatakan demikian. Disuruh mengucapkan, saya adalah manusia, mislukum, sama seperti kalian semua. Akan tetapi di dalam konteks ini ada perbedaan, yaitu yuha ilayya. Saya Muhammad, saya Rasulullah, kata Nabi, yuha, diberi wahyu oleh Allah. Apa wahyunya? Yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahidun. Pastinya Tuhan kalian semua, sahabat-sahabatku, Tuhan kalian semua umatku, ilahun wahidun, adalah Tuhan yang maha tunggal, Tuhan yang maha esa. Kalimat ilahun wahidun ini diperkuat dengan konsep Al-Quran ayat lain, qul huwallahu ahad. Atau ada ayat lain juga, wa ilahukum ilahu wahidun. Jadi di situ menunjukkan bahwa Allah maha tunggal, maha kuasa, berdiri sendiri tanpa bantuan siapapun. Ini konsep tauhid. Makanya Nabi disuruh mengatakan, Qul innama ana basyarun mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahidun faman kana yarju. Akan tetapi di belakang kalimat ini ada konsep faman kana, maka barang siapa dari kalian semua umatku, yarju, yang berharap, yang ingin liqa arbihi, bertemu dengan Tuhannya, bermunajat dengan Tuhannya dengan baik, bermukasyafah dengan Tuhannya dengan baik, bermakrifah dengan Tuhannya dengan baik. Bagaimana caranya? Falyamal amalan sholihan, maka hendaknya berbuat baik, maka hendaknya melakukan perbuatan-perbuatan yang sholih. Akan tetapi di dalam perbuatan sholih ini tadi tetap harus diikutsertakan konteks tauhid, di mana di dalamnya ada kelanjutan kalimat faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Jangan sekali-kali engkau syirik di dalam perbuatan ibadahmu kepada Allah dengan satu apapun. Artinya kita dalam beribadah, di dalam kita bersujud kepada Allah, di dalam kita melakukan sholat, di dalam kita bertauhid kepada Allah, tanpa ada perserikatan apapun di dalamnya, tanpa ada permohonan apapun di dalamnya. Artinya kita betul-betul mengabdi kepada Allah dengan seksama, dengan sekutu jiwa dan raga kita. Bagaimana untuk mencapai kesempurnaan tauhid ini? Kita harus mengikuti uswatun kita, yaitu Rasulullah SAW, yang mana beliau juga mengatakan di dalam Al-Quran ayat lain, qul in kuntum, jika kalian semua umatku tuhibbunallah, betul-betul cinta kepada Allah, fattabi'u, maka kalian semua mengikuti. Mengikuti siapa? Mengikuti aku, kata Nabi. Fattabi'uni. Jadi cara kita bertauhid, cara kita beribadah, hendaknya kita mengikuti ajaran Rasulullah SAW. Karena beliau adalah uswatun hasanah di dalam beribadah kepada Allah, di dalam bersosial dengan umat, di dalam bersosial dengan warga, di dalam bersosial dengan para tetangga, bersosial dengan keluarga. Dia adalah uswatun hasanah. Sesuai dengan konsepnya, apakah fi Rasulillahi uswatun hasanah, maka Nabi menjadi contoh dalam segala aktivitas kehidupan manusia. Maka hendaknya di dalam bertauhid, di dalam bersosial, di
di dalam berbangsa, bernegara, hendaknya kita mengikuti ajaran Muhammad. Insya Allah akan menjadi yang baik. Jadi qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Tatkala kita sudah mengikuti ajaran Muhammad, mengikuti caranya Muhammad Rasulullah, insya Allah yuhibbukumullah. Maka insya Allah Allah akan mencintai kita, akan menyayangi kita, akan senang kepada kita, akan bahagia kepada kita. Insya Allah yuhibbukumullah. Tatkala sudah kita dicintai Allah, maka apa yang didapatkan? Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Yang didapatkan setelah kita dicintai Allah, wa yaghfir lakum. Maka kalian semua umatku, kata Nabi, akan diampuni dosa-dosa kalian. Wallahu raufun rahimun. Adapun Dia Allah dan yang Maha Welas dan Asih. Insyaallah ini akan didapatkan pengampunan Allah dengan bertauhid yang benar tanpa syirik. Syirik itu di dalam sujud kita tidak boleh kemana-mana, hanya betul-betul tafakkur kepada Allah, hanya betul-betul mengabdi kepada Allah tanpa kepentingan-kepentingan yang lain. Jadi maka di sini adalah sebuah cara. Untuk mencapai cara yang benar, kalau kita bertauhid kembali kepada kalimat fattabi'uni yuhibbukumullah, maka ayat Kahfi pula memberikan sebuah konsep jawaban. Mayahdillahu fahuwal muhtad falan tajida lahu waliyan mursyida. Mayahdillahu, adapun Dia Allah memberikan hidayah kepada siapapun yang Dia kehendaki. Wa mayudlil, dan Allah akan membiarkan mereka tersesat. Falan tajida lahu, maka Dia tidak akan ketemu dengan wali mursyid, dengan guru yang menuntun kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disabdakan, kenapa kita harus bertemu dengan mursyid, ketemu dengan pembimbing dalam rangka menghadap kepada Allah? Menurut Imam Abu Yazid Al-Bustami dalam kitab Khazinatul Asrar disebutkan, man lam yakun lahu syaikhun fa shaykhuhu syaitan. Barang siapa yang menghendaki sesuatu, yang mengamalkan sesuatu, yang melakukan ibadah tanpa ada gurunya, maka gurunya adalah syaitan. Nah, sehingga kita tidak terjebak oleh perilaku-perilaku syaitan, tidak terjebak oleh perilaku-perilaku yang melanggar pada aturan Nabi. Sehingga kita harus berguru. Nah, bergurunya harus ada syaratnya, harus jelas. Artinya kita tidak asal-asalan mengamalkan sebuah ilmu, tidak asal-asalan beribadah. Kenapa harus berilmu? Kenapa harus bersanad? Kenapa harus bermaksud? Karena kita tidak akan bisa mampu menerjemah Al-Quran ke dalam kehidupan kita tanpa ada guru. Kita pun tidak bisa menerjemah Al-Quran ke dalam kehidupan kita sehari-hari tanpa ada guru. Guru itu yaitu para ulama, para wali-wali Allah, para kekasih Allah yang harus kita jadikan guru supaya mampu memberikan penterjemahan hidup kepada kita dengan baik. Tanpa itu semua, kalau kita belajar sendiri, autodidak, belajar Quran, kita kembali kepada Al-Quran, kita kembali kepada Sunnah, boleh. Tapi tetap harus ada yang nuntun, harus ada yang bimbing. Karena kita tidak punya kemampuan untuk menerjemah Al-Quran, mentafsirkan Al-Quran, mentafsirkan hadis, mentafsirkan ijma, dawuh-dawuh para beliau, kita tidak mampu. Sehingga kita perlu pembimbing supaya kita tidak salah jalan. Itu sekelumit tentang bagaimana kita bertauhid kepada Allah. Nah, artinya setelah kita mencapai guru mursyid, mencapai guru, menemukan guru, maka kita akan diajarkan bagaimana bertauhid yang baik. Maka kita akan diajarkan bagaimana beribadah yang baik sesuai tuntunan Al-Quran, sesuai tuntunan As-Sunnah, sesuai tuntunan para ijma, para ulama, para imam mazhab juga tentunya tanpa kita kecuali. Maka kita insya Allah akan berdiri pada jalan yang benar karena kita tidak menafsirkan Al-Quran dengan kemampuan kita sendiri, tentunya dengan kemampuan para beliau-beliau dengan izin Allah. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini, yang kita pelajari ini mendapatkan berkah dari Allah sehingga mampu memberikan tuntunan pada hidup kita menjadi hamba yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalannya hanya itu saja Mas, mudah-mudahan itu jadi manfaat. Alhamdulillah, matur nuwun Bu Santoso tausiahnya kali ini, dan di lain kesempatan saya juga berkeinginan untuk mendapatkan tausiah-tausiah lagi yang membuat iman saya kepada Allah dan ibadah saya kepada Allah lebih baik lagi. Matur nuwun tausiahnya Bu Santoso. Terima kasih banyak.